Kembali di Sapa Indonesia Malam, Polda Metro Jaya menangkap 322 orang yang diduga melakukan aksi anarkistis dan vandalisme dalam demo 27 Agustus. 322 orang itu terdiri dari 162 dewasa dan 160 usia anak atau di bawah umur. Ke-162 orang dewasa yang ditangkap saat ini diperiksa di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sementara 160 anak ditangani oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya juga menyita sejumlah barang bukti seperti kayu, besi, dan batu yang digunakan dalam aksi anarkistis tanggal 27 Agustus. Penyampaian aspirasi berakhir dan sebagian besar massa meninggalkan lokasi, muncul sekelompok perusuh yang mengganggu situasi Kamtipmas yang mencoba melakukan pengerusakan, aksi vandalisme, serta melakukan pelemparan kepada petugas. Berdasarkan hasil pendataan, sebanyak 322 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Dari kelompok usia 162 orang dewasa berusia sekitar 18 sampai dengan 40 tahun yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, serta 160 anak berusia rentang 12 sampai dengan 19 tahun yang ditangani oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Hingga saat ini seluruhnya masih menjalani proses pemeriksaan dan belum ada yang dipulangkan. Sebelumnya, Kamis 27 Agustus, Polda Metro Jaya menangkap dan memeriksa 63 orang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko. Hasil penyelidikan, polisi menemukan dugaan mobilisasi massa untuk menunggangi aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Penangkapan dilakukan sebelum aksi unjuk rasa di gedung DPR. Polisi menduga ada pihak yang mencoba menunggangi aksi penyampaian pendapat tersebut. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin bilang, kelompok ini menyebarkan isu, menggalang dana, dan mengajak aksi di saat kegiatan penyampaian pendapat berlangsung di kawasan DPR MPR. Ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang. Terdiri dari 10 orang klaster pembiayaan dan 53 orang klaster pelaksana. Berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok masyarakat dan mahasiswa yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko, telah teridentifikasi melakukan konsolidasi yang selanjutnya berkembang akan menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini. Aksi perusakan hingga pembakaran sejumlah fasilitas terjadi setelah aksi demo di depan gedung DPR. Sebelumnya polisi menyebut ada pihak yang mencoba menunggangi aksi unjuk rasa. Kita akan bahas bersama staf ahli Kapolri, Arianto Sutadi, dan Ketua Indonesia Risk Center, Julius Ibrani. Selamat malam, Mas Julius, juga Pak Arianto. Selamat malam, Rizka, Arianto. Selamat malam, saya ke Pak Arianto dulu. Kalau ada massa yang malam harinya merusuh, itu apa analisis Anda? Siapa berkepentingan apa yang bisa ditelusuri? Ya, kita ini Mbak ya, setiap menghadapi unjuk rasa yang besar itu selalu berasumsi karena berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang dulu itu. Suatu demo ataupun unjuk rasa yang diikuti banyak itu sebetulnya tidak masalah apabila tidak ditunggangi oleh para perusuh. Sehingga kita selalu berasumsi setiap ada demo yang besar pasti ada perusuh yang disusupkan. Nah, yang disusupkan inilah yang susah untuk mendeteksinya. Tapi saya senang ya untuk kali ini rupanya polisi sudah mengikuti saran-saran kita dulu ya, bahwa apabila mencanangkan suatu operasi pengamanan, ya, pengamanan unjuk rasa, sekarang diganti dengan pelayanan unjuk rasa. Itu fokusnya adalah satu, melayani pengunjuk rasa yang murni, memberikan fasilitas, menolong, bahkan ngasih minum, mengusahakan supaya mereka bisa bertemu dengan yang akan di demo gitu ya.
Dan yang satu lagi adalah mewaspadai adanya kemungkinan orang yang mau masuk. Itu mulai dari deteksi sebelum terjadi sudah banyak kita intel ke sana, kira-kira kelompok mana yang kira-kira akan masuk ke situ. Itu seperti tadi kan dikatakan ada anarko yang mau itu hasil dari deteksi. Ya. Nah, hanya susahnya ya kita di lapangan tuh susah untuk membedakan mana yang itu pengunjuk rasa yang betul-betul murni apabila atau yang tidak. Sekarang baru yang bisa dicapai adalah cari alatnya. Kalau mereka datang ke situ dengan alat, ya itu udah otomatis bukti awal kan bahwa mereka itu ke situ bukan untuk demo tapi untuk berusuh gitu. Kira-kira baru sampai situ Mbak, tindakan preventif aktif itu untuk menandingi kerusuhan ini. Yang sudah dideteksi adalah siapa saja yang berbuat sebagai perusuh. Tapi Mas Julius, apakah yang bisa dilakukan dari demo ke demo, termasuk demo kemarin, hanya menangkap siapa yang jadi anarko pada saat demo terjadi tanpa bisa menelusuri siapa yang menggerakkan ini? Nah, itu yang jadi catatan penting ya, Priska. Satu hal tadi yang Pak Arianto bilang bahwa perlu diapresiasi Polda Metro Jaya, Pak Kapolda dan timnya untuk melakukan deteksi dini gitu ya terhadap kelompok-kelompok mana yang memang betul-betul berdemonstrasi, lalu mana yang ingin merusuh, kemudian memprovokasi hingga merusak fasilitas publik. Tetapi yang belum bisa dijawab adalah dari sekian ratus banyak orang atau puluhan kelompok anarko ya, siapa ketua kelompoknya, kemudian siapa pendananya, siapa aktor wataknya. Karena dalam penanganan kericuhan atau kerusuhan massa seperti ini, ratusan atau ribuan pun yang ditangkap, apabila aktor wataknya, pendananya, pengerah massanya tidak ditangkap, maka akan terjadi repetisi, pengulangan kembali peristiwa yang sama. Dan kita tahu biasanya indikasinya adalah kelompok ini datang setelah masa demonstran yang betul-betul menyampaikan aspirasi kepada negara itu telah selesai menyampaikan aspirasinya. Selalu begitu. Nah, artinya apa? Belum ada upaya preventif ke depan. Belum ada upaya mitigasi ke depan dengan cara menilik lebih jauh siapa aktor wataknya, siapa pendananya, siapa koordinatornya. Begitu, Friska. Nah, kalau dari kasus yang kemarin terakhir saja, Pak Arianto, 27 Agustus tadi sudah diapresiasi juga dari Mas Julius bahwa ada deteksi dini. Tapi ya tadi aktor wataknya siapa di balik ini? Apakah artinya preventif ke depannya, kalaupun ada demonstrasi lagi, sulit untuk dicari? Karena kan pasti kalau anarko akan berganti orang. Itu kan sudah keniscayaan, Pak Arianto. Kalau saya istilahnya adalah belum dideteksi, tetapi sudah dideteksi. Tetapi sejak saya menjadi polisi sampai berapa pensiun ya itu ya, kita itu tidak pernah bisa mendeteksi siapa aktor yang ada di belakang itu. Nah, kenapa? Jadi semua ya itu memang sulitnya pakai gitu, Bu. Tidak orang yang di belakang itu kan tidak gampang dideteksi kapan dia ngasih perintah dan kemudian ini itu. Sehingga seperti tahun lalu aja itu lah. Ya. Tahun lalu yang 28 itu kita bisa menduga-duga ini aktornya kira-kira ini tapi nggak bisa langsung menangkap mereka, dan itu sudah terjadi hampir di semua demo seumur hidup ini. Menurut saya tidak pernah dapat pendemo siapa yang biang keroknya yang menggerakkan itu gitu, kecuali orang-orang yang di lapangan yang menjadi koordinator. Nah, itu bisa, tapi kalau yang aktor yang di belakang itu nggak bisa. Istilahnya kita kan itu invincible hands ya. Jadi orang yang kelihatan itu siapa yang ada di situ. Dan itu ya untuk membuktikannya itu kalau dipakai dengan teori KUHAP kita nggak akan mungkin terbukti itu. Karena KUHAP kita kan membutuhkan. Gimana Mas Julius? Ya, saya kurang setuju dengan Pak Arianto, Pak. Gimana? Ketika hari ini, ya beberapa hari ini, Polda Metro Jaya berhasil mengidentifikasi kelompok anarko bahkan sebelum mereka bergerak. Ya, ada beberapa anak muda sudah ada indikasinya. Mas Iman Dirkrim sudah menjelaskan itu. Artinya orkestrasi yang akan dilakukan gitu ya, karena belum terimplementasi itu sudah bisa dibaca. Tadi makanya saya pakai istilah deteksi dini. Orkestrasi itu ditengarai bahkan diikuti dengan aliran dana, aliran perintah, dan siapa yang memerintahkan. Nah, saya pikir ini sudah bisa dilakukan, gitu. Memang tinggal difokuskan saja.
Gitu. Saya yakin Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Asep Edi dan juga seluruh timnya mampu melakukan itu karena sudah dibuktikan untuk kelompok yang anarko tadi itu. Jadi saya pikir ini masalah prioritas, Friska, Pak Arianto, bagaimana ke depannya agar tidak terulangi lagi itu bisa kita lakukan. Saya mau berbagi cerita juga Pak Arianto, Friska. Gimana? Tahun lalu saya turun ke lapangan langsung, tahun ini tim saya juga turun ke lapangan langsung. Polanya sama, titiknya sama di Pejompongan di Palmerah dan metode pengerahannya juga sama. Menggunakan ransel, berisi batu, berisi benda-benda tajam dan segala macam, termasuk alat-alat yang bisa membakar fasilitas publik seperti bensin, korek api dan yang lain. Artinya ini masih pihak yang sama. Itu saya katakan risiko kita jika tidak segera ditengarai siapa di belakangnya, siapa aktor wataknya, siapa pendananya, peristiwa ini akan terulang kembali. Ini masalah prioritas atau toolsnya, Pak Arianto? Apa maksudnya toolsnya itu? Alat-alat yang dimiliki keterbatasan Polri untuk mendeteksi siapa yang berada di balik itu. Kalau saya ya skala prioritas itu polisi sudah pasti mengarah ke situ. Cuman ya seandainya polisi sudah mendeteksi seperti yang disampaikan oleh Pak Julius tadi itu, polisi pasti sudah mengerjakan untuk itu. Cuman masalahnya ya dari pengalaman kita, kalau kita itu tidak mendapatkan bukti yang betul-betul otentik, yang betul-betul kuat gitu, kita itu nanti bisa dibalik gitu. Dibalik bahwa kita itu memberangus orang-orang yang memberikan invisible hands tadi itu ya Pak Arianto ya? Iya, kita diantemnya ke arah situ gitu. Jadi memang inilah problem yang kita hadapi. Ini Pak Julius ya dalam kondisi kayak gini ini, saya memang perlu nih Pak penyusunan undang-undang kita itu Pak. Jangan semua itu dikepiawiyah ya, dipukul rata dengan buat seakan-akan kejahatan itu seperti gampang orang pencurian gitu sehingga buktinya harus begini. Kalau untuk yang kayak gini ini kejahatan ini nggak akan mungkin kita dapat bukti yang otentik untuk pembuktian sampai di pengadilan dengan sistem peradilan pidana kita sekarang ini harus khusus gitu. Sebagai contoh saja seperti dulu ya waktu kita anti teror. Dulu kan kita kan anti teror kan undang-undangnya kan hanya bisa pelaku. Ya. Tetapi sekarang mulai dari perencana. Nah mestinya sama juga ini kejahatan yang ini seperti demo-demo kayak yang bikin kerusuhan besar itu, termasuk juga di dalam undang-undang itu disusun. Kalau dia itu merencanakan butuh itu bisa ditindak seperti terorisme kita dulu itu. Ya, Pak Arianto, kalau berhasil menindak teror karena undang-undangnya disusun seperti itu. Kira-kira gitu loh untuk kasus ini. Kalau polanya sudah diketahui, tapi sampai menunjuk ke siapa di baliknya masih sulit, Mas Julius. Ya, saya pikir saya perlu tambahkan satu. KUHP yang baru bahkan memberikan kewenangan kepolisian untuk pralidik itu bahkan kita menyebutnya pralidik, yaitu melakukan identifikasi, kontrol undercover buying, kontrol delivery dan segala macamnya. Yang dalam konteks itu sebetulnya nyawanya adalah intelijen, gitu. Tetapi bukan untuk yang tadi Pak Arianto sampaikan untuk bersifat asumtif dan menyimpulkan di depan tentu tidak Pak Arianto. Tetapi itu bisa menjadi tetapi itu bisa menjadi indikasi-indikasi bagi kepolisian untuk menyatakan ada niat, ada mens rea, ada percobaan yang akan dilakukan sehingga di situ sudah bisa dipidana karena percobaan saja itu sudah bisa diproses. Nah, ini yang belum terprioritaskan menurut saya. Kalau tools saya yakin punya lah, gitu ya. Tapi itu belum terlihat terprioritaskan. Jadi masih pada prioritas kerumunan masanya dan pencegahan pengrusakannya. Jadi masih pada masih pada titik penindakan, belum terlihat preventif dan mitigasi sebelum peristiwa ini terjadi. Kami saja kemarin sudah bisa membaca, Friska. Jadi setelah Botok dan kawan-kawan itu membubarkan diri, lalu titik-titik itu mulai berdatangan orang. Tadi saya sebut Pejompongan, gitu ya, dan beberapa titik lain. Sudah mulai ada massa berkumpul tanpa identitas, tanpa ada spanduk dan segala macam. Kami sudah bisa pastikan ini adalah kelompok perusuh yang akan mengulangi peristiwa Agustus dan menyebabkan ketidakstabilan situasi di Jakarta. Dan itu terbukti. Nah, artinya identifikasi itu bisa dilakukan tidak hanya penindakan tadi, gitu Friska. Nah, kalau dengan kondisi saat ini, Pak Arianto, tentu kan yang diharapkan aspirasi disampaikan. Toh juga pada awalnya massa yang memang memberikan aspirasi ke DPR sudah diterima dan membubarkan diri. Tapi ada yang menunggangi setelah itu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Apakah preventifnya memang hanya terbatas di lapangan saja untuk menghalau anarko sejauh ini yang Pak Arianto lihat? Ya sebetulnya kalau seperti menggunakan teorinya Pak Julius tadi itu ya, jadi polisi sekarang
ngomongnya di sini itu bukan menangkap pada orang-orang yang karena kedapatan membawa senjata saja, tetapi juga menangkapi orang-orang yang terbukti sudah merencanakan untuk itu gitu. Jadi lebih dulu itu kan gitu dan menindak itu gitu. Ya. Nah, cuman untuk melaksanakan yang seperti itulah yang sampai sekarang saya kira kok belum diterapkan itu Pak, karena setelah itu sudah istilahnya jerah lah dengan tuntutan-tuntutan bahwa kita tuh terlalu represif untuk melakukan menuntut ataupun menindak orang-orang yang ingin menyampaikan unjuk rasa. Nah, celakanya Pak ya, peluang ini dimanfaatkan oleh para provokator itu untuk menyerang polisi bahwa kita tuh dianggap terlalu represif terhadap itu. Itulah yang menjadikan kendala. Makanya kita perlu persepsi yang sama ini bahwa untuk mengantisipasi unjuk rasa itu tadi diberikan kewenangan yang spesifik ya. Untuk pada perencanaan itu pun sudah bisa dibuktikan dilakukan tindakan gitu. Nah, kalau dengan itu jadi fair. Jadi polisi yang di lapangan juga tidak gampang untuk disalahkan lagi memberangus kebebasan berpendapat, tetapi publik juga bisa membedakan sekarang. Contoh ya, kalau kemarin tuh gampang saja kan. Kalau yang demo udah maghrib itu tadi, otomatis itu bukan pendemo kan Pak, itu perusuh yang akan datang. Nah, dalam hal seperti itu. Kalau ditangkapin oleh polisi, jangan kita diprotes bahwa kita tuh nangkep tanpa bukti gitu. Kayak gitu. Nah, ini. agar di lapangan juga bisa berjalan dengan baik, karena kan kondisinya sangat tidak bisa terprediksi. Kalau polisi mau melakukan tindakan menangkap anarko agar tidak dicap langsung represif, apa yang harus dilakukan, rambu-rambunya apa saja Mas Julius? Tapi sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam kami segera kembali. Kami masih bersama dengan staf ahli Kapolri Arianto Sutadi dan Ketua Indonesia Risk Center Julius Ibrani. Mas Julius tadi menjawab pertanyaan saya sebelum jeda. Jadi bagaimana sebenarnya harusnya polisi di lapangan bersikap agar kalau ada deteksi dini menangkap anarko tapi tidak dicap represif di lapangan? Nah, ini yang memang agak berbeda penjelasan dalam konteks penyidikan dugaan tindak pidana dengan upaya preventif atau mitigasi yang mengarah pada perencanaan untuk menciptakan kerusuhan. Yang perlu disampaikan oleh teman-teman kepolisian adalah indikasi-indikasi yang mengarah pada misalnya satu ya, ditemukan alat-alat, benda tajam, benda tumpul yang dapat mengancam keselamatan dan nyawa, bukan hanya aparat tetapi masyarakat, utamanya pendemo yang betul-betul menyampaikan aspirasi. Itu perlu disampaikan secara tegas, itu pertama. Yang kedua, tentu masyarakat akan mencari logiknya di mana, Friska. Kenapa orang-orang ini mau merusuh, siapa mereka, apa kepentingannya, padahal satu Indonesia menginginkan Indonesia ini tenang dan damai untuk mengembangkan ekonomi kita. Nah, itu yang perlu dijelaskan dengan cara tadi, mengusut secara tuntas siapa pihak di belakang yang berkepentingan. Karena kalau itu tidak terjadi, tentu pertanyaan akan muncul. Tidak mungkin ada orang-orang yang mengambang seperti ini terkonsentrasi lalu tergerak bersama-sama tanpa ada aktor-aktor di belakang. Nah, kami juga mengharapkan sebetulnya monitoring terhadap secara berkelanjutan ya Friska. Jangan 2025 selesai lalu tidak ada monitoring untuk mengusut siapa sini di belakangnya sehingga akan terjadi lagi hal yang sama. Nah, ini yang perlu dilakukan sehingga tahun ini bisa dibilang penanganannya lebih humanis, penanganannya lebih preventif gitu ya, sehingga tidak mengulangi 2025, tetapi belum bisa mengusut siapa di belakang. Nah, masih ada potensi, masih ada risiko di situ. Nah, ini yang perlu satu kata kunci, partisipasi, bahkan mengundang para pendemo sekalian untuk membantu mengidentifikasi siapa yang bagian dari mereka dan siapa yang bukan. Begitu juga dengan masyarakat, siapa yang datang tiba-tiba dan siapa yang bukan. Kata kunci itu selalu saya sampaikan. Jangan pernah polisi bergerak sendiri tanpa mempartisipasikan masyarakat, utamanya untuk melawan kelompok-kelompok anarkis yang vandalis seperti ini. Nah, satu, apakah mungkin masyarakat dilibatkan untuk mencari siapa yang berada di kelompok-kelompok anarkis, termasuk kalau 300 saat ini yang sudah ditangkap, yang diduga terkait dengan rusuh itu, apakah bisa lebih dalam lagi diungkap siapa di belakangnya, Pak Arianto? Ya itu dari mereka pasti akan digali ya, siapa yang ada di belakangnya itu. Tapi sepanjang bahwa yang sekarang ini yang ditolerir sebagai bukti yang sah,
itu hanya bukti fisik seperti tadi itu misalnya alat-alat untuk melakukan kekerasan dan sebagainya. Dan kemudian sementara bukti-bukti yang lain yang sangat lemah itu misalkan bentuk-bentuk data digital, kemudian kesaksian itu tidak dianggap sebagai suatu bukti awal yang kuat untuk membuktikan bahwa orang itu ikut dalam perencanaan, yaitu pasti menjadi kesulitan bagi aparat. Makanya saya sehubungan dengan ini, saya mengusulkan nih Pak Julius ya, pemerintah itu mestinya setiap ada suatu kasus yang kayak gini, contoh, kita selama ini kan nggak pernah bisa membuka aktor di belakang itu ya, kan gitu kan Pak. Ya karena memang tidak ada prosedur untuk membuka itu dengan cara hukum yang ada Pak gitu. Seperti dulu waktu kita itu mau menangkap teroris kita dulu divonis bahwa kita itu melindungi teroris karena waktu itu kita menangkap teroris itu setelah mereka melakukan tindakan barulah setelah undang-undangnya dirubah dalam perencanaan itu boleh ditindak. Kita menjadi nomor 1 di dunia sekarang ini karena apa? Bisa nangkap teroris sebelum mereka berbuat. Nah, mudah-mudahan pola seperti ini diterapkan juga untuk pola-pola penanganan perusuh-perusuh yang memanfaatkan situasi menjadi chaos kayak gini ini. Hanya dengan itu saya kira paling tidak bisa meminimais lah gitu lah. Karena kalau selama itu tidak ya itu diharapkan ya pasti nanti polisi dianggapnya selama ini katanya ada pendemo suruh yang gini-gini tapi kan nggak pernah dibuktikan. Bukannya nggak pernah dibuktikan karena nggak berhasil polisi mengungkap kayak gitu kalau dengan pakai teori pembuktian yang pakai hukum yang berlaku sampai sekarang ini kira-kira. Hambatan di teori pembuktian apa yang bisa jadi solusi sementaranya Mas Julius? Itu tadi saya sampaikan Friska bahwa ada dimensi yang tidak sederhana pembuktian penyidikan gitu ya. Alat bukti yang sah, menetapkan tersangka. Tetapi ini konteksnya sosial. Ada dimensi sosial. Kenapa penting untuk melibatkan masyarakat dan masyarakatlah yang paling mudah untuk mengidentifikasi siapa yang betul-betul anggota dari masyarakat, siapa yang bukan. Jadi mereka yang mendeklar ya Mas Julius, yang mana yang bagian dari kelompoknya, mana yang bukan? Yes. Ya, Friska ingat, dalam banyak kasus terorisme, masyarakatlah yang menyampaikan duluan kepada negara, kepada aparatus pemerintahan daerah ataupun Densus, bahwa ada gerak-gerik dan aktivitas yang mencurigakan di tengah-tengah anggota masyarakat itu sendiri. Jadi kerjasama itu paling efektif. Itu yang harus dipegang. Nah, warawiri orang-orang ini, kalau juga tidak diinformasikan kepada masyarakat, tentu masyarakat tidak akan bisa membantu. Nah, informasi secara transparan itu penting. Jadi tidak perlu takut Pak Arianto, saya pikir di tahun ini penanganan begitu baik ya, pelayanan juga begitu baik sehingga tidak perlu takut ada misalnya propaganda negatif terkait dengan represif dan segala macamnya. Kita sudah punya instrumen di situ, ada Perkap 8 2009 dan yang lainnya, bahkan sudah ada Perkap 4 2025 untuk penindakan tegas terhadap demonstran yang melanggar hukum bahkan mengancam nyawa anggota kepolisian. Itu sudah ada semua instrumennya. Dan itu yang harus ditegaskan gitu. Jadi instrumennya ada, jangan lupa ada poin melibatkan masyarakat yang bisa membantu untuk lebih jauh lagi untuk mendeteksi siapa yang ada di balik para perusuh di tengah-tengah aspirasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat. Terima kasih Pak Arianto Sutadi, Staf Ahli Kapolri. Terima kasih Mas Julius Ibrani, Ketua Indonesia Risk Center, sudah hadir di Sapa Indonesia Malam.